Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang soleh dan solehah kalian tetap diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah mengikuti pembiasaan seperti biasanya, seperti tadarus, pembacaan al-masurat, dan sholat duhanya ya. Dan jangan lupa sholat wajibnya juga harus kalian jalankan ya. Mudah-mudahan kalian semua istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Oke, baik, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Kelanjutan dari minggu kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari Asmaul Husna, dan sekarang lebih detail lagi Ibu akan mempelajari Asmaul Husna yang 4 itu. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Oke, silahkan kalian saksikan video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Jika ada poin-poin yang penting, silahkan kalian catat. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna ya. Nah, Asmaul Husna di sini yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik ya. Di sini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Nah, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita tuh diperintahkan untuk menyebut nama-nama Allah, yaitu asma-asma Allah, dan kita tidak boleh menyalahgunakan arti-arti tersebut ya. Oke, baik, di sini kita akan membahas 4 ya yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Oke, di sini ada Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui ya. Maha mengetahui yang tampak atau yang goib. Jadi mau yang tampak, mau yang goib, itu Allah maha mengetahui ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahui hamba-hambanya, mau yang goib maupun yang tampak. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia itu terbatas ruang dan waktu ya, tapi kalau Allah pengetahuannya tidak terbatas. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Jadi peristiwa hari ini dan bahkan peristiwa esok itu Allah sudah tahu ya, lebih tahu dari manusia. Jadi manusia itu tidak bisa menyaingi pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada surat Al-An'am ayat 59. Ya, jadi bahwa dalam kandungan surat Al-An'am ayat 59 ini, bahwa di sini itu dijelaskan bahwa kunci-kunci semuanya itu gaib ya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semuanya yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Jadi semua yang ada di darat maupun yang ada di laut, Allah maha mengetahuinya ya. Oke, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
Jadi kita itu, ini kaitannya dengan menuntut ilmu kemarin. Ya, jadi kita itu harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengetahui ciptaannya. Tidak hanya kamu mengetahui ciptaannya yang ada di dunia ini saja gitu. Tidak hanya di bumi saja, tapi yang di langit pun kamu harus tahu ciptaan Allah itu seperti apa, ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, ya. Jadi untuk anak-anak ibu nih, kalau pengen disukai oleh Allah, kalian harus rajin mencari ilmu pengetahuan dan setelah mendapatkan ilmunya itu harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan akan sia-sia gitu, percuma ya. Supaya dengan kita mengamalkan ilmu, maka kita akan bertambah ilmunya dan bermanfaat pula, berkah juga ya. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Amin. Yang pertama nih, terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya ya. Terus yang kedua, tidak boleh merasa paling pandai ya. Yang ketiga, orang yang berilmu tidak harus tetap rendah hati. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, jangan sombong. Karena sombong, maka Allah akan mengambilnya saat itu juga. Yang keempat, ilmu yang diperoleh harus diamalkan dan dibagikan ke sesama. Nah, ini nih ya. Supaya ilmunya berkah, maka kita harus amalkan dan berbagi kepada teman-teman dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada al-khabir. Apa itu al-khabir? Maha waspada ya, maha waspada, maha teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah, Allah mengetahui meskipun tersembunyi, meskipun kita tidak ketahui, tapi Allah maha mengetahui, maha waspada ya. Semua ciptaannya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Kalau manusia kan ada yang ceroboh, ada yang lupa, tapi kalau Allah itu maha waspada, berhati-hati sekali gitu ya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ya, Allah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nih misalkan kamu hidungnya mancung, ya berarti itu emang kamu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kamu hidungnya mancung. Coba kalau Allah salah sasaran, kamu mukanya wajahnya harusnya mancung, tapi dikasihnya sama Allah yang pesek. Nah, berarti kan Allah maha sasaran. Tapi Allah itu tidak. Jadi Allah itu menciptakan kita sudah sesuai dengan kadarnya. Tidak salah untuk menempatkan kita gitu ya. Allah dapat mengetahui segala detail apa yang dikerjakan makhluknya, sedetail apapun. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti Allah detail untuk mengetahui itu semua ya. Nah, di sini ada di dalam surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Tidak ada manusia yang seteliti Allah. Allah itu Maha teliti. Oke, di sini ada perilaku yang dapat diwujudkan. Yang diwujudkan kalian itu yang pertama harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita prosesnya waspada penuh dengan ketelitian, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada asami. Apa itu asami? Yaitu maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi maupun kita ngomong dalam hati, Allah maha mendengar ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, sangat kecil, tapi Allah tetap mendengar. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu mendengar ketika suaranya itu terdengar, tapi kalau Allah mendengar sekecil apapun.
Nah, di sini ada dalilnya Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Udah mendengar, mengetahui pula. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berbuat. Nah, di sini ada perilaku yang dapat diwujudkan. Ya, yang pertama harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan dan yang masih terbesit di dalam hati. Jadi Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan meskipun di dalam hati, ya. Dan yang akan kita ucapkan pun Allah sudah mendengar. Nah, yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Yang ketiga, terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk. Ya, kita harus memilih antara yang baik, yang buruk, yang mana. Kalian sudah dewasa, kalian bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya di sini ada Al-Basir, yaitu Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau, ya. Di sini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu sami'um bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mau yang gaib, mau yang nampak, itu Allah pasti melihat, ya. Nah, perilaku yang dapat kita wujudkan nih, yaitu yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Dan yang ketiga, selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Jadi kita harus ada nih introspeksi bagi kita. Jangan kita tidak introspeksi. Kita juga kan kadang ada salahnya, ada kurangnya. Makanya kita harus punya introspeksi diri, ya. Oke. Di sini ada hikmahnya ketika kita beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah, ya. Jadi kalau kita beriman, insya Allah selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak tergelisah, ya. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Jadi selalu menjadi orang yang beruntung. Nah, itulah ini hikmah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu mengenai Asmaul Husna yang keempat tadi, ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa manfaatkannya, bisa praktikannya, dan bisa gunakannya, ya. Oke, di sini ada penilaian, ya. Silakan kalian baca atau nyanyikan 99 Asmaul Husna, kemudian kalian videokan ketika sedang membacanya. Setelah itu kirimkan atau diupload di web Al-Madinah, ya. Boleh lihat buku. Nanti kalian bikin video ketika membaca atau menyanyikan. Lebih enak kalian dinyanyikan 99. Ya, jadi dengan ada nadanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, baik. Bagaimana tadi setelah menyaksikan video pembelajaran mengenai Asmaul Husna? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, serta bisa mempelajarinya, ya. Dan apabila kalian di rumah sempatkan waktu untuk menyebut-nyebut asma Allah, ya. Karena insya Allah jika kita menghafal 99, insya Allah kita jaminannya akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu orang yang beruntung itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, silahkan nanti langsung tanyakan ke Ibu. Oke? Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.